Ibadallah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak yang bertanya tentang keutamaan bulan ini, dan bahkan ada yang bertanya tentang amalan-amalan yang afdal untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Beberapa riwayat yang kita baca tentang itu, kita simpulkan bahwa tidak ada amalan yang khusus untuk bulan Sya'ban berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Kalau kita terima hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian memperkuatnya dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, tentu bagi orang-orang yang meminta ampun, yang menyadari kesalahannya. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan bahwa ampunan yang diberikan oleh Allah lebih banyak dibandingkan dengan bulu domba Bani Kalb. Semua itu sebenarnya adalah petunjuk yang masuk di dalam petunjuk umum, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dipuasakan oleh Nabi SAW setelah bulan Ramadan. Karena dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma akmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin qattun. Rasulullah tidak pernah sekalipun menyempurnakan puasa satu bulan melainkan Ramadan. Dan tidak ada Rasul aqsara siyam, lebih banyak mempuasakan aqsara siyaman setelah Ramadan melainkan Sya'ban. Para ulama mengambil dari berbagai riwayat hikmah di balik banyaknya Nabi mempuasakan bulan Sya'ban dan isti'adadan, adalah persiapan untuk menyambut Ramadan. Tapi ada suatu kalimat yang menarik di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa ampunan itu diberikan kepada hamba yang meminta ampun, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemaafan, tapi kecuali bagi orang yang musyahin. Musyahin adalah orang yang berkusuman, orang yang mendendam, orang yang sedang sakit hati dan saling berpeluang atau mengintai untuk menzalimi atau menyakiti sesamanya. Artinya adalah orang yang dalam permusuhan. Kalau kita bawakan suasana bulan itu dan petunjuk syariat tersebut dengan kondisi kehidupan berbangsa kita, saya rasa sudah saatnya kita untuk menghadirkan kedamaian dan menghilangkan permusuhan antar sesama kita karena berbagai penyebab. Tetapi ingat, saya berulang kali sampaikan bahwa kedamaian, persatuan, atau kita pakaikan petuah orang Minang, biduk lalu kiambang Betawi, itu bukan berarti mentolerir berbagai kecurangan atau ketidakadilan jika itu ada dan terjadi. Tidak bisa. Persatuan tidak boleh tegak di atas kezaliman. Persatuan dan kedamaian tidak boleh ada dengan pembelaan terhadap berbagai macam penyimpangan. Itu bukanlah persatuan yang hakiki, itu semu namanya.
Al-Quranul Karim menyuruh kita untuk bersatu. Tapi bersatu itu dengan tali yang kuat dan kokoh, yaitu berpegang kepada tali Allah. Orang yang berbuat zalim jelas tidak berpegang kepada tali Allah. Orang yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari keadilan itu bukanlah orang yang berpegang kepada tali Allah. Tugas kita di dalam merekat persatuan ini adalah meluruskan orang-orang yang keliru dan salah. Namun dalam khutbah ini saya ingin menjelaskan tidak sedikit orang yang memakai istilah-istilah itu tetapi dengan tujuan untuk membentengi posisinya, keadaannya, tanpa melihat lebih dahulu apakah posisi dan keadaan itu berada di posisi yang benar atau tidak. Sekarang ini kita sering mendengar kalimat-kalimat yang muncul di dalam Al-Quran tetapi dipakaikan tidak sesuai dengan arah dan tujuan ayat tersebut. Misalnya, tiap sebentar orang bicara, jangan suudzon lah. Jangan berburuk sangka. Kemudian karena yang bicara seorang ustaz, keluar pula ayat surat Al-Hujurat yang saya baca tadi. Kita perlu faham bahwa ayat-ayat tersebut tidak akan dipakaikan dan tidak boleh dipergunakan untuk menutupi kesalahan kita. Itu perlu diingat betul. Di orang-orang yang mengaku tidak mempolitisasi agama, tapi kalau memakai ayat itu, memakai istilah su'uzzan, memakai istilah tajassus, mencari-cari kesalahan, tetapi gunanya adalah untuk membentengi apa yang kita lakukan tidak benar. Ingat, Anda yang telah dahulu memanfaatkan ayat Allah bukan untuk tujuan ia diturunkan. Karena itu saya ajak kaum muslimin untuk berilmu dalam perkara ini. Pakai wawasan keislaman yang telah kita kaji, supaya kita tidak memperalat ayat Allah hanya untuk membentengi kita. Kenapa ini yang ingin saya sampaikan? Bukankah di bulan Sya'ban ini kita ingin menghilangkan syahana, permusuhan dan berbagai macam? Iya. Tetapi ingat, menghilangkan permusuhan sesama kita itu bukan berarti menghentikan permusuhan kepada yang batil. Yang batil harus dimusuhi. Yang zalim harus ditentang. Jadi suatu hal yang keliru ketika kita memahami, ayo berdamai, ayo bersatu, tapi kezaliman diamkan saja, kebatilan ridai saja. Itu tidak benar. Bapak-bapak jamaah Jumat pernah kan mendengarkan hadis salasa, 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, salah satunya ada youth. Apa itu the youth? Orang yang reda al-khubus, kekejian menempel, melekat kepada keluarga, apalagi kepada diri. Jadi kedamaian, kesatuan, ketaatan dan ketakwaan yang kita himbau di bulan Sya'ban ini, salah satunya adalah membersihkan diri dari zulm, dari kezaliman, membersihkan diri dari berbagai macam perbuatan yang tidak benar. Nah, apakah berarti dengan begitu orang-orang yang menuntut keadilan itu berarti bersuudzon? Tidak. Jangan mudah saja memakai. Kalau kita menempatkan diri dalam timbangan orang, kemudian ditimbang kita oleh orang, jangan tuduh pula orang suudzon. Kalau kata suudzon itu dipakai semuanya, kacau nanti jadinya. Tentu tidak ada hak siapapun untuk mempertanyakan kebijakan yang terkait dengan orang banyak. So, jawabannya, Anda suudzon. Ada kebijakan pimpinan seperti ini, jangan suudzon lah. Tidak seperti itu. Karena setiap orang yang diberikan amanah
harus memahami pada dirinya melekat berbagai tugas dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari tugasnya itu harus dia lakukan. Nah, kalau disepakati bahwa pertanggungjawaban tugasnya harus dia sampaikan kepada rakyat, kepada publik dengan berbagai aturan dan undang-undang, maka kalau rakyat bertanya, jawabannya bukan jangan suudzon, tapi jelaskan. Ini kalau kita bawakan ke kasus sekarang, KPU dipertanyakan orang, jangan tuduh orang suudzon. Jelaskan. Itu jawabannya. Dan saya sangat sedih ketika ada ustaz-ustaz yang ikut juga untuk bersuara mengatakan jangan suudzon. Bacakan lagi ayat suudzon. Ijtanibu katsiran minadh dzann. Kenapa? Karena di dalam kesepakatan bersama memang ada lembaga yang boleh dipertanyakan dan harus dipertanyakan karena dia lembaga publik. Nah, kalau ada orang bertanya dengan alasan apapun, tugasnya adalah menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan. Apakah itu bagian dari suudzon? Tidak. Seseorang maju menjadi pemimpin, sekian banyak orang, kemudian dicari orang, kemampuannya, capability-nya, perjalanan hidupnya selama ini untuk orang menimbang mana yang lebih tepat. Itu bukan suudzon, itu bukan tajassus. Kenapa? Karena orang akan memikulkan amanah kepada yang ahli. Perlu diingat. Kalau orang tidak boleh bertanya siapa kita, dari mana orang tahu? Nabi kan mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahliya. Apabila diserahkan urusan kepada yang tidak ahlinya, fantadhir sa'ah. Terus bagaimana orang tahu ini ahlun? Ini pantas tidak memikul amanah, ini tidak pantas. Aneh kalau begitu. Bagaimana orang bisa tahu ini orang ini punya capability, ini tidak punya capability, ini punya kemampuan, ini tidak punya kemampuan. Setiap akan bertanya, itu siapa, itu di mana sekolah? Oh, jangan dijassus. Jangan cari tahu. Nah, orang-orang yang mempergunakan dalil-dalil agama yang tidak pada tempatnya itulah sebenarnya mempolitisasi agama. Tapi kalau orang menjelaskan konsep beragama di dalam berbagai hal, itu bukan mempolitisasi, bukan memperalat, tetapi mempergunakan agama sebagai panduan di dalam bersikap, dan itu kewajiban yang harus dipakai oleh setiap muslim di dalam kehidupan. Jadi karena itu, kita harus betul-betul memahami bagaimana posisi agama di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an? Man aqama nafsahu maqamat tuhami, man aqama nafsahu maqamat tuhami, fala yalumanna man asa'a bihi adh-dhann. Man aqama nafsahu, siapa yang menempatkan dirinya maqamat tuham, pada posisi yang memang patut dituduh orang, kerajua waktu nanani, perbuatan kita itu memang patut dipertanyakan, tidak lurus jalannya, belok-belok. Berarti kita menempatkan posisi kita pada posisi apa? Posisi memang nanti orang akan mudah mendatangkan tuduhan kepada kita, mencurigai kita. Kalau itu yang kita lakukan, fala yalumanna, jangan dicela pula, jangan dicaci maki pula, man asa'a bi'izzanna, orang yang berburuk sangka kepadanya. Kalau ingin orang berhusnudzan kepada kita, lurui-lurui sajalah jalan. Kalau jalan itu tidak lurus, berbelok, suuk, belok, kida, kemudian curiga orang, ini bagaimana? Ketika dipertanyakan orang, kemudian tampil dan katakan, oh jangan suudzon lah, itu memperalat agama. Kalau mau kita dihusnudzankan orang, tegak lurus dalam menjalankan tuntunan. Apalagi kalau lancuang ke ujian. Terbukti orang tersebut pernah melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak amanah.
yang menunjukkan ada track recordnya, ada rekam jejaknya, bahwa dia telah mengkhianati amanah yang diberikan berdasarkan keputusan, bukan berdasarkan hoaks. Karena ada yang bertanya, apakah berdosa kita kalau berburuk sangka kepada kepada MK, Mahkamah Konstitusi? Saya katakan tidak. Kenapa? Kalau buruk sangka ini maksud adalah khawatir tidak akan lurus keputusannya. Kenapa? Karena ada rekam jejak sebelumnya yang telah diputuskan oleh lembaga resmi bahwa orang ini pernah melanggar etika. Jadi jangan umat terus yang disalahkan, rakyat terus yang keliru. Ini yang terus saya himbau. Kalau kita ingin damai, ingin bersatu, seluruhnya harus kembali kepada yang hak. Ulama akan menghimbau umat, wahai umat, jangan membuat sangkaan tanpa alasan. Itu suudzon. Jangan termakan berita-berita hoaks tidak benar. Kalau di atas itu kemudian kita bangun kesimpulan terhadap orang lain, itu suudzon. Tetapi kalau ada keraguan umat berbagai macam terhadap sesuatu, terhadap pemimpin, penguasa, penyelenggara negara, berdasarkan kepada keputusan yang ada kehilangan kepercayaan, maka tugas dari lembaga itu untuk mengembalikan kepercayaan umat dengan berjalan lurus. Itu tujuan. Jadi saya mengimbau di bulan Sya'ban ini agar kita menghilangkan hubungan kesat antar umat, antar warga, antar pemimpin dan rakyat, tapi dengan catatan tegakkan keadilan, jujur di dalam menggarakan amanah dan tugas, dan jauhkan perbuatan zalim dalam berbagai hal. Ingat, ampunan, kemaafan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi, Allah turun ke langit dunia, diriwayatkan hadis itu, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak dalam keadaan sahih, yang mengatakan dhaif. Nah, tetapi kalau diambil itu karena menyebar di tengah masyarakat tentang keutamaan bulan Sya'ban, apalagi perintah untuk berdamai dan macam banyak di dalam Al-Quranul Karim, maka saya ajak sebelum Ramadan masuk, seluruh komponen bangsa ini, umat, masyarakat, warga seluruhnya, kembalilah ke jalan yang hak dan damailah dalam keadaan berjalan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan memakai-makai ajaran agama untuk membenarkan kita dan berbagai macam, tapi tegak luruslah dengan yang hak. Apa yang menjadi tugas kita jalankan. Apalagi orang-orang yang memang patut dipertanyakan tanggung jawabnya. Dan itu adalah hak dari rakyat.